Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman murid dimanapun berada. Pada kali ini kita akan sedikit mengulas dan memahami tentang budidaya sapi dan ternak lainnya. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk budidaya sapi, kambing, khususnya ternak rumensia, itu faktor pendukung dan faktor utamanya dari ternak itu sendiri adalah biaya produksi. Biaya produksi itu akan mempengaruhi suatu keuntungan, di mana keuntungan itu kita peroleh akan lebih banyak atau lebih sedikit. Berbeda dengan orang yang ternaknya itu ada yang hanya hobi atau ingin menjadi penghasilan, itu pasti akan berpikiran yang berbeda. Kalau kita ternaknya arahnya ke hobi, pasti mahal pun tak masalah. Akan tetapi bagi kita peternak-peternak kecil, tentu yang ingin didapatkan adalah hasil. Nah itu akan tinggi jika biaya produksinya, biaya pakannya itu bisa ditekan seminim mungkin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh ternak adalah 10-15% dari berat badannya. Itu untuk semua hewan rumensia. Itu membutuhkan pakan 10-15% untuk pagi dan sore. Nah, di musim kemarau itu sangatlah susah, tentunya sangatlah susah untuk mendapatkan pakan hijauan, terutama itu sangatlah susah. Nah, di sini ingin sedikit berbagi informasi sebagai pakan tambahan dan juga sebagai pakan utama. Tentunya pakan utamanya adalah hijauan ya. Nah, pakan tambahannya adalah konsentrat. Kalau kita menggunakan hijauan semua, tentu nanti ternaknya juga tidak akan maksimal, karena kebutuhan pakan tambahan juga sangat diperlukan. Nah, akan tetapi kalau kita lebih banyak menggunakan pakan tambahan seperti konsentrat, tentu biaya produksi juga akan semakin banyak. Nah, itu pasti akan mengurangi nilai keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, disinilah letak ada sebuah pohon dan ada sebuah tanaman, yaitu tanaman yang tak asing bagi kita. Dari yang saya baca, nah itu ada sebuah kata-kata yang mengulik di dalam pikiran saya bahwa indigo vera itu bisa menggantikan yang namanya pakan tambahan tadi, yaitu konsentrat. Nah, bagaimana kok bisa dikatakan indigo vera menjadi pakan tambahan pengganti konsentrat? Ya, di sini bisa kita jelaskan sedikit bahwa indigo vera itu memiliki pK yang paling tinggi. Itu jenis pepohonan. Nah, pK-nya adalah 27%. Nah, di mana 27% itu hampir seimbang dengan yang namanya pada konsentrat. Konsentrat kita ketahui bahwa semakin bagus konsentratnya dan semakin tinggi gizinya, pasti harganya juga semakin mahal dan semakin tinggi. Itu secara otomatis. Nah, di sini kita bisa menggunakan pengganti konsentrat itu dengan indigo vera.
bagaimanakah caranya? Nah, caranya itu ada beberapa step by step. Cara yang pertama, nah, kita bisa mengeringkan daun indigo vera ini. Kita keringkan, kemudian kita giling menggunakan mesin cacah. Nah, itu kita bisa jadikan seperti tepung. Nah, itu bisa dikasihkan langsung ataupun dicampur dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti dedak, singkong, apalah, seperti di tempat limbah-limbah pertanian seperti gaber atau yang lain, itu bisa digunakan untuk campurannya dengan kualitas yang cukup bagus, menggunakan daun indigo vera yang sudah dijadikan tepung. Nah, bisa juga dengan langsung dikasihkan ke sapi. Setelah dipanen dari pohon, daun indigo vera ini bisa langsung dikasihkan ke sapi. Akan tetapi kualitasnya itu berbeda dengan yang dikeringkan. Kalau dikeringkan kadar airnya pasti sudah berkurang, sudah kering sih, kemudian pH-nya juga pasti sudah tinggi. Nah, berbeda dengan hijau. Kalau masih hijau, airnya masih banyak dan pH-nya ya tetap segitu. Dari penelitian itu, teman saya itu membuktikan bahwa di dalam pemberian indigo vera ini bisa menambah produksi susu dan menambah pertumbuhan berat badan ternaknya itu sendiri. Nah, dari berbeda dengan kita memberikan secara langsung, yaitu dengan potong langsung dikasihkan, itu bagus sih, bagus, cuma akan lebih bagus jika kita keringkan, kita olah dulu. Nah, itu sebagai pakan tambahan, juga kita bisa menyimpan sewaktu musim kemarau. Terus bagaimana sih kandungan, bagaimana cara budidaya, dan bagaimana cara memperbanyak indigo vera? Indigo vera ini sendiri berbeda dengan gamal. Kalau gamal mudah sekali kita tanam dengan setek, tancap langsung tumbuh. Akan tetapi indigo vera bisa dengan setek, namun kemungkinannya agak kecil. Nah, disarankan dalam membudidayakan indigo vera itu pakai biji, kemudian kita dedar di dalam polybag. Setelah itu baru ditanam di lahan. Itu cara yang aman, namun membutuhkan waktu yang lama. Ada juga yang dengan mencakok. Mencakok juga digunakan untuk memperbanyak daun indigo vera ini. Akan tetapi juga memiliki kelemahan sendiri di dalam mencakok itu, yaitu akarnya biasanya tidak kuat. Jika tanaman itu sudah tumbuh, bakalan ambruk atau dongkar. Nah, itu ada kelemahannya sendiri di dalam bidang percangkokan indigo vera. Untuk masa panen sendiri dari indigo vera ini biasanya itu sekitar 4 bulan sudah bisa kita panen. Jangan sampai terlalu tinggi, karena semakin tinggi pohon ini kita juga akan semakin susah untuk memanennya. Akan lebih baik jika tingginya 1 meter atau 1,5 meter yang cukuplah dengan tinggi kita. Nah, itu kita potong, kita kasihkan ke ternak atau kita giling, itu akan lebih baik di dalam pemanenannya. Nah, selain sebagai pakan ternak, indigo vera ini juga bisa sebagai penahan erosi di lereng-lereng. Seperti pada di tempat saya ini, kita tanam di lahan miring. Nah, biasanya itu kalau hujan di tempat ini biasanya itu sering longsor tanahnya, tapi setelah ditanam indigo vera
hujan besar atau kemarin ini tidak terjadi longsoran itu alhamdulillah, karena ada penahannya yaitu indigo vera ini. Selain sebagai manfaat untuk pakan, juga sebagai penahan longsor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata dan salah-salah, mohon dimaafkan. Dan untuk menambah informasi yang lain, teman-teman bisa tuliskan di kolom chat di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.